Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di sini kelompok kami mau memberikan informasi kepada kalian semuanya tentang tugas-tugas seorang manajer dilihat dari perspektif Al-Quran. Pasti kita mendengar kata-kata manajer itu sudah tidak asing lagi. Seorang manajer itu memiliki tugas utama tentang mengkoordinasikan, memberikan arahan kepada bawahan-bawahannya. Pasti ketika kita mendengar tugas tersebut, kita memiliki pandangan. Seorang manajer itu memiliki tugas yang sederhana. Akan tetapi, tugas seorang manajer itu tidak sederhana. Sangatlah sulit, sangatlah rumit. Dikarenakan apa? Manajer itu harus memimpin bawahan-bawahannya. Akan tetapi, seorang manajer juga harus mengetahui bagaimana watak seorang bawahan-bawahannya, sifat, watak, dan lain-lainnya, supaya seorang manajer ini lebih dan bisa mengkoordinasikan, memberikan arahan, memberikan perintah dengan sebaik mungkin, supaya bawahannya itu bisa mengimplementasikan, menerapkan apa yang diucapkan oleh seorang manajer ini. Salah satu tugas ataupun peran seorang manajer yaitu manajer itu bisa mengendalikan konflik yang ada di organisasi perusahaan yang ia kelola. Karena setiap perusahaan organisasi itu berbeda-beda untuk memiliki konfliknya. Dengan adanya manajer ini, fungsi seorang manajer supaya bisa mengendalikan situasi yang ada di perusahaan organisasi ini. Itu fungsi utama seorang manajer. Lalu, khususnya seorang manajer yang beragama Islam harus memiliki pedoman yaitu Al-Quran dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa hadis, supaya seorang manajer itu tidak hanya pintar untuk mencari dunianya saja, akan tetapi seorang manajer juga harus pintar-pintar untuk mendapatkan akhiratnya ataupun pahala di sisi Allah. Di sini saya akan mau menjelaskan dikit tentang tugas-tugas seorang manajer, yaitu seorang manajer harus memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Lalu selanjutnya seorang manajer harus menjelaskan proker pekerjaannya bagaimana. Terus selanjutnya memberi peringatan kepada bawahannya, khususnya pada dirinya sendiri. Habis itu, manajer harus memberikan pengarahan yang baik kepada bawahannya. Habis itu, selanjutnya menghargai pendapat bawahannya. Bila mana seorang manajer salah, maka seorang manajer harus menerima saran, kritik yang diaturkan dari seorang bawahannya. Mungkin selanjutnya nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman saya lebih detailnya. Selanjutnya yaitu bagaimana tugas-tugas manajer, amanat menjelaskan proker menurut surat Al-Mu'min ayat 8, Al-Ahzab ayat 72, dan An-Nahl ayat 43 dan 44. Yang pertama dari surat Al-Mu'min ayat 8 yang berbunyi Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang artinya dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat
yang dipikulnya dan janjinya. Surat Al-Mu'min ayat 8. Dari surat Al-Mu'min ayat 8 menjelaskan tentang bagaimana tugas seorang pemimpin, khususnya tugas seorang manajer. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus dapat bertanggung jawab dalam menjalankan amanat. Sebuah amanat itu melengkapi segala yang dipertaruhkan kepada kita, yakni amanat harus kita pelihara, kita laksanakan, serta kita layani, baik berupa harta, kehormatan, maupun berupa sesuatu hak yang lain. Bahkan amanat melengkapi undang-undang yang Tuhan telah pertaruhkan dalam tangan kita dengan maksud supaya kita itu menjaganya dan menyampaikannya kepada manusia. Maka dari itu, seorang manajer seharusnya dan wajib menjalankan sebuah amanat yang dilakukannya. Meskipun amanat itu terlihat susah atau mudah, maka seorang manajer wajib untuk melaksanakannya karena hal tersebut akan dipertanggungjawabkannya di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua, dalam isi ayat tersebut itu menjelaskan tentang perjanjian. Janji ialah pernyataan kesediaan untuk melakukan atau memberi sesuatu, menepati janji antara salah satu nilai-nilai murni yang dituntut oleh masyarakat dan juga agama. Mereka yang tidak menepati janji, baik kita sendiri maupun manajer dan orang-orang lainnya, akan dipandang oleh masyarakat maupun Allah malah akan dikecam oleh Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, min alamatil munafiki salasa ida haddasa kadaba wa ida wa'ada lafa wa ida tuminakon, yang artinya tanda-tanda seseorang itu munafik ada 3, yaitu apabila dia bercakap dia berbohong, apabila dia berjanji dia memungkari, dan apabila diberi amanat dia mengkhianati. Selanjutnya dari surat Al-Ahzab ayat 72 yang Allah berfirman yang berbunyi, inna ardnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibala fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang bahwa amanat yang diemban kepada manusia itu sesungguhnya amanat yang tidak sanggup diemban oleh langit, bumi, dan juga gunung-gunung. Pernyataan ini diakhiri dengan penilaian Allah kepada manusia atas kesanggupannya mengemban pernyataan ini. Diakhiri dengan penilaian Allah kepada manusia atas kesanggupannya mengemban amanat tersebut, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim lagi bodoh. Menurut Al-Tabari, amanat pada ayat tersebut adalah sebuah bentuk amanat dalam agama dan amanat manusia, karena tidak terdapat penghususan pada amanat di sana maupun amanat yang diemban oleh seorang manajer untuk melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan. Sedangkan Al-Qurtubi lebih jauh memahami amanat ini dengan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban hak bagi Allah maupun kewajiban hak adami. Ada pula yang memahami ayat ini dengan kisah Nabi Adam yang memberi amanat kepada anaknya yaitu Qabil untuk menjaga keluarganya. Yang selanjutnya dari surat An-Nahl ayat 43 dan 44 yang berbunyi, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya dari ayat 43 yaitu, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kemudian arti dari ayat 44 yaitu dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dari ayat 33 diriwayatkan oleh Ad-Dakha bahwa Ibnu Abbas bercerita tentang ayat ini bahwa
tatkala Allah mengutus Muhammad sebagai Rasul, banyak di antara orang-orang Arab yang tidak mau menerima kenyataan itu. Maka turunlah ayat yang artinya, patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka untuk memberi peringatan kepada manusia. Quran Surat Al-Yunus ayat 2. Dan dalam ayat di atas Allah berfirman, dan kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang-orang laki yang kami beri wahyu kepadanya sebagai Rasul. Maka jika kamu tidak mengetahui, tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, yaitu ahli kitab. Apakah yang kami utus kepada mereka itu malaikat atau manusia biasa? Jika rasul-rasul yang kami utus sebelum kamu itu malaikat, maka patut kamu mengingkari kenabian Muhammad. Tetapi jika mereka itu terdiri dari manusia-manusia biasa, maka tidaklah patut kamu saksikan kepada Muhammad adalah benar-benar seorang rasul yang kami utus. Kemudian hubungan tentang ayat surat An-Nahl ayat 43 dan 44 dengan manajer, yaitu jika ada karyawan yang mengalami kesusahan dan ingin meminta bantuan kepada seorang manajer, itu sebaiknya manajer tersebut membantu bawahannya dan mencoba untuk mengasih pendapat tentang permasalahan tersebut. Dan juga seorang karyawan, alangkah baiknya jika mengalami kesusahan, janganlah terlalu gengsi untuk meminta bantuan pada orang yang lebih berpengalaman dan juga orang yang lebih tahu, yaitu seperti meminta bantuan kepada seorang pemimpin atau manajer, sehingga masalah dapat mudah terselesaikan dengan benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Indratama Cahya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang tugas-tugas seorang manajer menurut perspektif Al-Quran, yaitu menurut Quran Surat Yunus ayat 57, Quran Surat An-Najm ayat 29-41, Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang pertama, kita membahas Quran Surat Yunus ayat 57 yang memiliki arti, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Quran Surat Yunus ini terdapat dua tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain. Penjelasan tentang tugas-tugas seorang manajer itu sendiri yang dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ini, yaitu bahwasanya seorang manajer itu harus selalu memiliki sifat memberi peringatan dan selalu memberikan pengawasan. Dalam hal ini seorang manajer harus selalu memperbaiki kinerja di dalam perusahaannya, di dalam kinerja proyek atau targetnya, yaitu dengan melakukan pemberian peringatan kepada anggotanya atau bawahannya. Dan yang kedua, yaitu tugas manajer menurut perspektif Al-Quran, yaitu menurut surat An-Najm ayat 29-41. Di dalam surat ini terdapat satu tafsir, yaitu tafsir Al-Azhar. Tugas seorang manajer di dalam ayat ini yaitu bahwasanya seorang manajer itu harus selalu memberikan pengarahan. Kenapa? Karena anggota atau bawahannya
bisa disebut juga dengan pekerjanya, itu masih banyak yang masih mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, dalam mengerjakan target-targetnya. Jadi salah satunya tugas seorang manajer yaitu memberikan pengarahan agar apa yang dikerjakan para bawahannya itu memenuhi target, memenuhi standar kriteria. Yang ketiga yaitu tugas-tugas manajer menurut surat Al-Hujurat ayat 11 yang memiliki arti hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah suka memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini terdapat dua tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Maraghi. Tugas seorang manajer di dalam ayat ini yaitu salah satunya harus memiliki sifat dapat menghargai pendapat. Bahwasanya di dalam musyawarah atau rapat, baik rapat akan memulai kerjaan atau proyek, ataupun rapat sesudah melakukan pekerjaan atau evaluasi, itu akan ada pendapat-pendapat dari anggotanya yang mungkin pendapat itu dapat mengubah kinerja dari perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Jadi jangan semena-mena menjadi seorang manajer merendahkan atau tidak sama sekali menghargai pendapat dari bawahannya. Jika itu terjadi, mungkin akan ada masalah-masalah, akan ada kecemburuan antara pekerja, manajer, ataupun anggota yang lain. Cukup sekian sedikit penjelasan tugas-tugas seorang manajer. Mohon maaf bila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.